Ya, sekarang tong teman-teman ini kebetulan hari ini ibu pengawas mau ingin ketemu dengan guru-guru untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Dimohon kesediaan waktu teman-teman berapa menit untuk disampaikan oleh ibu pengawas. Ya, siap. Jadi ibu bisa langsung. Ya, terima kasih ibu. Ya, ambil tempat duduk mungkin ibu ya, orang ambil tempat duduk dulu. Iya, tempat duduk dulu. Tolong atur tempat duduk. Sambil mungkin Pak Us ambil kursi untuk kasih ibu. Orang di sini saja. Iya, dia. Men. Nanti sebentar ya. Ustaz. Iya, Ustaz sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan buat kesediaan Ibu Kepala Madrasah menerima saya untuk sosialisasi moderasi beragama di lingkungan Sanawiyah MTSN 1 Ternate. Dan juga saya sampaikan terima kasih buat Bapak Ibu yang bersedia mendengarkan sosialisasi yang saya sampaikan. Barangkali Bapak-Bapak dan Ibu pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu belum paham, mungkin saya persilahkan buat Bapak atau Ibu boleh bertanya tentang apa itu yang dimaksud dengan moderasi beragama dan toleransi beragama. Saya persilahkan buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Ustazah, saya mau bertanya. Actually kita semua belum paham apa itu moderasi. Dasarnya moderasi kita belum tahu. Ya, apalagi moderasi beragama. Jadi boleh berkenan Ustazah untuk bertanya, menjawab sedikit tentang apa itu moderasi beragama dan juga toleransi beragama. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya mungkin menjelaskan dulu tentang Bapak dan Ibu mungkin dulu pernah dengar tentang toleransi. Ya. Toleransi adalah sikap menghargai atau sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini ada beberapa agama. Jadi kita harus saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain, saling menghargai antara satu agama dengan agama yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah meyakini keyakinan agama kita dan menghargai keyakinan agama orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang melaksanakan ibadah, ya kita sebagai umat yang beragama lain, misalnya agama Nasrani yang melaksanakan agama, nah kita harus menghargai itu sebagai keyakinan agama mereka. Nah, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati dalam hidup bermasyarakat, di mana lingkungan kita tinggal, hidup sebagai masyarakat di mana tempat kita tinggal, bertetangga dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu nanti kita bisa menciptakan hidup yang rukun, hidup yang aman, ya, begitu. Dalam hidup bernegara sebagai hidup bernegara dan berbangsa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mudah-mudahan insya Allah dari berbeda-beda suku kita dalam kehidupan di dunia ini, khususnya berbangsa dan negara, khususnya di negara Indonesia yang kita cintai ini, mudah-mudahan insya Allah dibalik lagi itu semua adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitan dengan moderasi, kaitan dengan hubungannya dengan agama, itu di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian itu beriman kepada Allah jika dalam kehidupan kalian itu tidak mencintai saudara-saudara yang lain, maka itu dampaknya, kata Rasulullah SAW, maka kalian dikelompokkan sebagai orang yang tidak beriman. Maka mencintai sesama manusia itu sangat penting dalam kehidupan kita di dunia. Walaupun itu kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi itu adalah merupakan, kita adalah umat yang ada di muka bumi ini, dan itu adalah merupakan makhluk penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul mujarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan, maka kalian harus menghormati tetangga. Tetangga itu sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berlainan jenis maupun sebagainya, menandakan bahwa Allah menjadikan hidup kita ini penuh dengan hikmah. Yang ketiga, yang terakhir, dalam sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan, hubbul watani minal iman. Ini adalah merupakan salah satu cirinya kita hamba Allah mencintai bangsa dan negara, tanah air, itu adalah merupakan sebagian dari iman. Iman itu Allah sebutkan dalam Quran sebanyak 126 kali dalam Quran. Maka oleh karena betapa pentingnya kalau kita ini bertetangga itu saling menghormati, saling menghargai, maka kita ini termasuk hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita menciptakan lingkungan kita, bangsa kita, masyarakat kita selalu taat dan beriman kepada Allah, saling menghargai, saling menghormati antara sesama agama maupun sesama manusia. Insya Allah akan kita menjadi hamba Allah yang terbaik dalam kehidupan di dunia. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dari sisi agama. Apakah saya bertanya kepada Bapak dan Ibu yang apakah sudah paham tentang penjelasan yang saya sampaikan tadi maupun penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Jamrud? Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sudah paham, maka kita Kementerian Agama itu wajib hukumnya untuk dapat menjalankan hidup sebagai moderasi beragama, ya, dalam masyarakat, bertetangga, di lingkungan sekolah, ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara, ya, sebagai masyarakat yang hidup bernegara yang baik. Ya, jadi atas kesediaan Bapak dan Ibu Kepala Madrasah, saya sampaikan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar TPS Negeri 1 Ternate siap melaksanakan moderasi beragama. Kami siap menjadi pelopor moderasi beragama.